Maka niku ada yang menerjemahkan la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada anjingnya. Itu sebagian ulama menafsirkan itu maksudnya baitan di situ hati, sedangkan kalbun itu berbagai penyakit hati. Malaikat tidak akan masuk, malaikatur rahmah tidak akan memberikan rahmatnya kepada hati yang hati itu banyak berbagai macam penyakit. Itu sebagian ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Sebagian ulama niki enten kitab di sini. Walaupun mungkin di ulama lain ada yang juga lain lagi, ya. Seperti misalkan nanti berkaitan dengan hukum masalah makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa. Ada yang menyatakan, menafsirkan lain bahwasanya malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang di rumah itu ada gambar, dipajang gambar atau foto makhluk bernyawa seperti manusia atau hewan. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Maka kemudian nanti akan ada perbedaan pendapat ulama, hukum foto, hukum gambar bernyawa. Nek gambar tidak bernyawa itu tidak ada masalah gitu. Kita gambar batu, gambar gunung, gambar pepohonan, tidak ada masalah, itu sepakat ulama boleh nih. Tapi yang ada mulai perbedaan pendapat itu menggambar, termasuk memfoto atau memvideo makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan. Itu apakah hukumnya, apakah diharamkan atau tidak? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengharamkan, nggak boleh, termasuk misalnya ceramah direkam video ini tidak boleh, karena video termasuk haram menurut pendapat pertama. Foto juga haram, foto dijepret ini udah pakai saat ini pakai HP, pakai kamera, ini juga nggak boleh, haram hukumnya. Atau dilukis nggak boleh, ini menurut pendapat pertama. Ada yang pendapat kedua, bahwasanya larangan menggambar makhluk bernyawa atau foto video itu adalah ketika gambar itu dimuliakan. Tapi kalau dihinakan, gambar bernyawa tapi diletakkan di lantai, diinjak-injak di karpet atau di bantal dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau dipajang, menurut pendapat kedua ini baru bermasalah. Ada pendapat ketiga, bahwa larangan foto itu atau gambar bernyawa itu khusus hanya gambar dan foto yang gambar foto itu tu'bad min dunillah, yang nanti disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang menggambar, menurut pendapat ketiga ini, atau membuat foto yang gambar dan foto itu nanti disembah oleh dia, dijadikan Tuhan, ya, maka itu baru terlarang dan masuk dalam larangan berbagai hadis yang melaknat orang-orang yang menggambar. Jadi enten tiga pendapat. Ini masalah khilafiyah istihadiyah. Jadi monggo jenengan ikut yang mana? Pendapat pertama, dua, tiga. Tapi pendapat manapun yang kita ikuti, kita harus tahu konsekuensi hukum gitu. Harus paham konsekuensi hukumnya, Pak. Hadis tadi la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan surah, ya. Dalam hadis lain ada yang tambah surah, gambar bernyawa. Niku kalau jenengan mengikuti pendapat yang haram secara mutlak, artinya rumah jenengan tidak kemasukan malaikat. Otomatis gitu. Karena apa? Karena jenengan punya uang toh. Enten uang kertas niku lho. Enten gambare mboten? Enten. Gambar para pahlawan, Pak Karno gitu. Soekarno Hatta sing Jemban niku lho, sing 100.000 niku kan. Gambare enten niku, gambar Pak Soekarno Hatta. Yang lain juga nominal 50.000, 20.000, 2.000 dan sebagainya. Itu gambar orang, gambar makhluk bernyawa. Jenengan punya KTP toh? KTP, punya KTP nggih? KTP ada fotonya mboten? Enten.
Berarti nek jenengan mengharamkan itu otomatis di rumah jenengan nggak terkena hadis niki, ya terkena hadis niki. Tidak dimasuki malah malaikat. Oke. Termasuk misalnya majang gambar presiden dan wakil presiden dan burung napa? Garuda. Kalau jenengan ngikuti pendapat yang haram, ya jenengan berarti itu dosa niku. Dosa besar. Gitu. Dan rumah jenengan nggak kemasukan malah malaikat. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat ketiga, bahwasanya larangan gambar atau foto makhluk bernyawa niku hanya berlaku ketika gambar atau foto itu dibuat dan direncanakan untuk tu'badu min dunillah, untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya ikuti. Maka ketika saya di rumah nyimpen uang, ya karena ada gambar ya tidak masalah, karena uang tidak disembah gitu. Masa enten uang nyimpen uang napa 20.000 terus gambarnya disembah, enten tidak ada gitu. Saya juga nyimpen KTP di rumah, juga pasang foto presiden, wakil presiden dan burung garuda dan seterusnya. Dan itu yang saya ikuti. Jadi kalau nggak ada itu nggak masalah. Termasuk ketika ini, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, niku kan bersama istrinya, istri beliau, niku ada apa? Ada gereja, Pak. Ada gereja. Di situ ada patung Bunda Maria. Di gereja niku ada patung gambar Yesus, Yesus Kristus, Bunda Maria gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda waktu itu, Allah melaknat orang-orang ini, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu kalau ada yang dapat di antara mereka orang soleh, di antara mereka ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Lah, orang Nasrani niku kalau ngibadah niku menyembah patung, menyembah gambar Bunda Maria, gambar Yesus Kristus dan seterusnya. Maka ini yang dilarang, dikatakan Nabi syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Itu menunjukkan bahwa larangan gambar niku nggih mboten mutlak, mboten setiap gambar niku kemudian haram. Termasuk gambar video, gambar foto atau dilukis, itu tidak, kecuali memang niatnya untuk disembah, untuk dipuja seperti Tuhan, itu baru hukumnya nopo haram. Ada seorang ulama ya, ini saya sampaikan, ada ulama namanya Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Ini yang pendapat saya ikuti tadi ya. Itu beliau menyatakan dalam kitab Kasful Mushkil min Hadithi Sahihain jilid 3 halaman 73. Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan, amma imtina'uha li ajlil kalbi fali najasatihi wa tanjisihi ma yakunu fil bait. Adapun larangan karena masalah anjing, hadis tadi kan malaikat masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar gitu kan, ngoten hadisnya. Kalau larangan anjingnya itu kenapa? Karena kenajisan anjing. Karena anjing itu menurut Imam Syafi'i najis. Najis badan dan juga kotoran. Badan termasuk air liur, kencing juga kotoran, najis anjing itu, Pak. Paham ya? Niku najis. Makanya dilarang kita untuk nyimpen, memelihara anjing di rumah. Tapi walaupun begitu ulama masih membahas bagaimana kalau anjingnya niku anjing yang digunakan untuk penjaga, untuk jaga kebun, jaga rumah dari maling, anjing-anjing pinter, anjing pelacak seperti yang digunakan Polri, ya, itu bagaimana hukumnya? Kata para ulama itu di luar konteks hadis niki, larangan ini di luar konteks itu. Artinya kalau
memelihara anjing tapi ada hajat, ada kebutuhan untuk itu, menjaga kebun yang sangat luas, menjaga ternak karena punya ternak banyak, sering dimaling orang atau sering dimakan binatang buas, taruh anjing di situ. Niku boleh. Atau anjing pelacak yang digunakan oleh Polri, niku juga boleh. Makanya luar biasa, memahami hadis itu susah, Pak. Harus memang orang-orang berilmu yang memahami dalil-dalil agama, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Ibnu Jauzi, nah, anjing sekedar kita ini punya kelangenan, hobi memelihara anjing, sementara kita orang Islam, maka jangan cuma kelangenan memelihara anjing di rumah. Fungsinya apa? Untuk seneng tok. Nah, niku nggak usah. Kenapa? Karena nanti resikonya malaikat tidak masuk rumah kita. Nomor kali napa? Nomor 2, nanti anjing itu menajisi tempat rumah di kita karena badannya niku nek pas posisi basah niku najis. Nek kering memang nggak najis, tapi nek basah kena air hujan, nempel kita, nempel pakaian kita, nempel napa? Kursi meja kita niku najis, Pak. Belum kencinge, belum kotorane, belum air liuri, najis, susah, ribet. Maka kalau cuma untuk hobi seneng-senengan ndak usah memeliharaan anjing menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi nanti yo melebar lagi, ada juga ulama yang tidak menajiskan anjing. Nek haramnya sepakat ya, anjing haram niku oke. Tapi nek najisnya niku ada ulama lain, Imam Malik bin Anas niku, madzhab Maliki niku menyatakan anjing niku ndak najis. Jangan ampun kaget ketika misalkan ke negara-negara yang di sana itu bermadzhab Maliki, ke Maroko, ngoten nggih. Jangan kaget, mereka orang Islam banyak yang melihara anjing. Ya niku ilmu itu memang luas. Jadi ini nggih paham nggih. Jadi menurut Ibnu Jauzi nek anjing niku dilarang dalam hadis niki karena najisnya. Terus beliau mengatakan wa amma li ajli suwari fali anna surataka qad kanat tu'badu min dunillah. Ada penlarangan masalah malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar bernyawanya niku menurut Imam Ibnu Jauzi karena waktu itu di zaman Nabi niku gambar-gambar itu disembah, foto-foto gambar niku disembah, patung-patung niku disembah. Makanya masyarakat Arab waktu niku nyembahi patung niku juga termasuk gambar. Cuma gambar yang punya bayangan, patung, arca. Gambar disembah, gambar Bunda Maria, gambar Yesus Kristus disembah min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka niku dilarang. Ya niki menurut penjelasan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Kasyful Mushkil min hadits sahihain. Lah kula mengikuti pendapat niki. Jadi monggo saja jenengan saya tidak mau pokoknya haram gambar niku. Monggo, tapi jenengan nanti tidak bisa foto KTP. Foto KTP karena KTP niku harus ada fotonya gitu. Nek kita mengharam mutlak itu susah. Termasuk ijazah sekolah niku lho, ada napa? Fotonya mboten? Ada niku, berarti juga susah niku nanti. Gambar foto ijazah atau mungkin gambar presiden, wakil presiden dan seterusnya, gambar uang dan seterusnya. Sampai kula niku punya teman, Pak. Sampai pulau ini punya teman di Yaman dulu, orang Jawa Barat. Kalau nggak salah Jawa Barat gitu. Niku cerita ke saya waktu awal-awal mengikuti pendapat yang haram niki, gambar niki haram. Beliau niku punya duit, uang kertas niku di rumah niku. Lah duitnya niku gambar bernyawa niku kepalanya dipotongi, Pak. Duitnya niku dibolongi, dipotongi. Ya jelas tidak laku gitu. Dipotongi semua niku. Nah, tapi beliau akhirnya berubah mengikuti pendapat yang lebih longgar. Kemudian beliau sudah istilahnya itu merevisi dan bertaubat dari pendapatnya niku. Lah niki monggo saja kalau memang punya pendapat. Tapi ini masalah khilafiyah istihadiyah, manapun yang kita ikuti monggo, tapi kita harus paham konsekuensi hukumnya. Yang kedua adalah kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat-pendapat yang ada. Para ulama niku yang banyak yang mau direkam video juga banyak.
Tapi yang nggak mau direkam sama sekali ya ada, yaitu saling menghormati saja, saling menghargai supaya kita niku terbiasa dalam perbedaan pendapat. Lah Ustadz, malaikat yang tidak masuk rumah yang ada apa tadi? Anjing dan gambar. Walaupun gambarnya ini gambar yang menurut para ulama yang ketiga tadi gambar yang disembah ya. Kalau nggak disembah nggak masalah. Niku malaikatnya malaikat nopo? Kalau semua malaikat, buktinya kita yang nyimpen gambar atau orang Islam yang punya anjing juga mati. Berarti malaikat pencabut nyawa tetap bisa masuk rumah. Ya ini maksudnya gambar malaikat yang tidak masuk rumah yang ada gambar dan anjingnya niku malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Nek sing pencabut nyawa nggak peduli jenengan duwe gambar napa mboten, duwe anjing napa mboten, pun wayahe cabut. Mboten kula nuwun wis pokoke cabut ngoten mawon. Gitu. Iku sing dimaksud malaikatur rahmah, malaikat rahmat sing mboten masuk, mboten memberikan rahmatnya ke satu rumah adalah seperti itu maksudnya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kita nggih rahimallahu taala rahmatan wasi'ah.